beribadah kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menyertai kami, Engkau kiranya beracara dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak Feral sudah memimpin kita dalam Mazmur dan juga doa pembuka. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Shalom buat kita semuanya. Mari kita memulai ibadah kita dengan sukacita. Mari saya ajak bangkit berdiri. Kita naikkan satu buah pujian. Terang dunia. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Nyata di dalam hidupku Tuhan. Karena Tuhan yang menerima kita apa adanya. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan melayakkan kita. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Nyata di dalam hidupku. Kau menerima kami Tuhan. Menerimaku bukan karena kebaikanku, Engkau melayakkanku. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. jadikan aku baru. Bapa,
Kita semangat menyambut firman Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita naikkan pujian. Kau ubahkan. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan adalah pengasih kita. Mari kita naikkan pujian. Tuhan kekuatan dalam hidup kita, berada sister. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan baik, brother sister. Mari naikkan pujian. Tuhan kekuatan. Tuhan kekuatan dalam hidupku. Gunung batu dan perisaiku. Tangan dalam hidup takkan ku goyah. Padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku. Karena Kaulah kekuatan. Yesus Kaulah. Yesus Kaulah penuntut. Janji-Mu kami pegang Tuhan. Janji-Mu ku pegang. Firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan hidup. Padamu kami percaya. Padamu aku percaya. Dunia bersuara. Dunia bersuara takkan ku goyah. Padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku. Karena Kaulah kekuatanku. Yesus Kaulah penuntunku. Mari saudara-saudari, kita naikkan pujian dengan penuh semangat. Kaulah Yesus harapan hidup. Pada Tuhan saja. Padamu aku percaya. Namamu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji jiwaku pun. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Raja segala raja. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Tak pernah berubah. Ku memuji jiwaku pun bersorak. Namamu berkuasa. Raja segala raja. Sekali lagi katakan, nama Tuhan berkuasa. Namamu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Namamu berkuasa, Raja segala raja. Yesus Kaulah. Yesus Kaulah penuntunku. Janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku. Padamu aku percaya. Yesus Kaulah penuntunku. Janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku. Padamu aku percaya. Yesus Kaulah penuntunku. Janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku. Padamu aku percaya. Padamu aku percaya Tuhan. Padamu aku percaya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Tolong ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk setiap kasih anugerah Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan,
kami mau mendengarkan firman Tuhan. Lembutkan hati kami, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberkati rangkaian ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati setiap peralatan, khususnya hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita semua boleh bersama-sama berkumpul. Kita semua boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita semua boleh bernyanyi bersama-sama. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum saya sharing, minta tolong operator buat saya co-host. Baik. Hari ini kita akan bicara tentang Yesus, penderitaan Yesus di atas kayu salib, dan kalau kita lihat hari ini, saudara dan saudari, yang harus kita mengerti hari ini adalah ini, brother sister semua. Saudara dan saudari sekalian, bahwa hari ini kalau dalam rangkaian minggu penderitaan Tuhan disebut dengan Minggu Palem. Minggu Palem itu satu minggu. Kenapa disebut Minggu Palem? Karena kalau kita baca Alkitab, satu minggu sebelum Paskah orang Yahudi pada waktu itu, Yesus dieluk-elukan ketika masuk Yerusalem. Nah, saya mau kita lihat hal itu karena hari ini juga menjadi hari yang bagi beberapa, kalau kamu lihat ya memang rangkaian kalau kalender gerejawi banyak bicara tentang kan Minggu Palem, Kamis Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sepi, Minggu Paskah namanya. Pada dasarnya kita merayakan itu semua, karena poin utamanya kita mengerti maknanya. Ini adalah bicara tentang minggu bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Palm Sunday namanya, Minggu Palem. Hosana to the King of King. Katanya kan Hosana untuk Raja di atas segala Raja. Judul saya adalah Minggu Palem itu Yesus viral. Jadi judul saya Yesus viral. Kok bisa Yesus viral? Kan gitu. Ini suasana pada saat Minggu Palem itu Yesusnya viral. Kok bisa viral? Kita baca sama-sama dari buku Yohanes pasal yang ke-12. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Ini pesta apa? Ini sekali lagi, kalau udah bicara tentang Paskah bagi orang Yahudi itu bicara tentang pesta, perayaan besar. Kalau sekarang di sini, zaman sekarang ini lebaran kayaknya kita pun yang nggak lebaran pun mau nggak mau jadi terikut. Dapat THR kah, kalau nggak dapat liburnya, dan seterusnya. Takjilnya gitu ya, saya aja udah memulai kekinian sesuai kearifan lokal. Ya, tapi ketika mendengar gitu, bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah pertanyaannya kan kemudian, wow kenapa nih tiba-tiba dengar kata Yesus yang viral itu, yang viral itu, kemudian mereka mengambil daun palem, mereka menyongsong. Jadi kayak menyongsong itu kan, wah kayak misalnya Pak Presiden datang, mana nih kan gitu ya. Misalnya capres lagi datang, mana nih, kayaknya nah menyongsong itu kan dengan upaya crowd yang banyak mau mendekat. Dia menggunakan daun palem. Daun palem itu suatu bentuk apresiasi. Menjadi tradisi ketika ucapan welcome,
selamat datang itu menjadi suatu tradisi yang luar biasa. Jadi kayak penyambutan. Boleh juga nanti kita asyir di sini pakai palem gitu ya. Daun palem gitu ya, asyir gini semua. Nggak obe, singkat gitu, enggak. Ya, kan daun palem kan begini, oh ya. Langsung asyir, ide bagus itu Pak Pendeta, kita kasih begini, kau nggak obe, sikat gitu ya. Edi langsung bagus, nanti Pak Edi langsung rapat asyir. Tapi lihat, itu palem gitu. Kemudian dia menyongsong dia sambil berseru, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, Raja Israel ini bagi mereka kan kenapa Yesus viral? Apa? Karena Yesus banyak melakukan mukjizat. Dan yang baru-baru terjadi, yang lagi benar-benar viral banget waktu awal baru-baru terjadi ini, kalau dia baca Yohanes pasal yang sebelumnya, ini apa? Yesus baru saja membangkitkan Lazarus. Lazarus kan keluarganya itu kayak influencer pada zaman itu. Kemudian udah pengumuman di mana-mana, tiba-tiba dia bangkit. Itu kan sesuatu yang udah dia influencer, meninggal semua orang tahu, tiba-tiba kok bangkit. Dan itu yang terjadi. Dan kemudian setelah itu ada orang yang datang kalau bicara gitu menggunakan minyak yang sangat mahal hanya untuk mengurapi. Jadi ini orang nih benar-benar wow banget dan semuanya. Banyak yang nggak tahu tapi kan lihat ini siapa. Dan kemudian mereka, oh iya, mereka tahu, mereka belajar, mereka ngerti tentang nubuatan-nubuatan yang ada. Sehingga kayaknya dia Raja Israel. Raja Israel kenapa? Karena dia ini kan udah susah. Mengalami namanya penjajahan Romawi. Jadi udah sulit nih orang Israel. Dan ketika mengalami penjajahan orang Romawi ini, jadi tiba-tiba ada yang kayak begini, bisa bangkitin, bisa menyembuhkan, bisa melakukan mukjizat yang luar biasa. Sehingga dia datang, dan itu mulut ke mulut, dia datang dengan segala sesuatunya. Itulah yang ada. Dan inilah yang makanya kemudian mereka menyongsong sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan kata Hosana itu kan artinya sebenarnya selamatkan aku. Itu makna aslinya. Dengan attitude yang kayak mohon please. Bahkan sampai kata mengemis. Kalau di dalam bahasa aslinya itu dikatakan asa ana. Memohon dengan mengemis. Pokoknya please selamatkan saya. Itu sama seperti doa pada saat di Mazmur 118. Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Hosana. Itulah dia maknanya. Jadi waktu bangsa Israel ketika orang Yahudi yang di situ kan wow. Dia kemudian ucapkan itu, tolong saya. Ngelihat Raja Israel ini yang bakal datang ini, tolong saya. Itulah yang terjadi. Nah, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Dan ini makin heboh lagi. Kenapa? Karena kemudian ini sesuai dengan nubuatan. Mereka baca ada di Zakaria, kemudian cocok lagi nih. Ini bukan cocokmologi, bukan. Tetapi kok kemudian cocok lagi. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah. Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Kemudian Yesus datang dengan keledai. Di dalam buku Zakaria, ini sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Zakaria ini adalah nabi yang kemudian ketika pada saat pada saat pembangunan Bait Allah lagi. Ini nubuatannya, bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, lemah lembut, mengendarai seekor keledai muda. Seekor keledai beban yang muda. Keledai itu menggambarkan sesuatu yang polos. Menggambarkan sesuatu yang penuh kedamaian. Raja naik keledai itu artinya raja damai. Kebanyakan raja naiknya kuda. Pada waktu itu raja naik kuda. Kuda itu artinya apa? Siap berperang. Tapi ini kemudian Raja Israel
pakainya keledai. Kok cocok? Ya itulah nubuatan tentang Yesus semua cocok. Yesaya yang kita belajar, Yesaya 53 itu 700 tahun sebelum Masehi, cocok dan semuanya. Makanya kemudian mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal ini. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi yang ada kemudian, ini kenapa nih? Mungkin juga murid-murid bingung. Tiba-tiba masuk, Yesus datang siapa gitu ya. Murid-muridnya yang kurang terkenal tiba-tiba viral mungkin, enak nih gini semuanya gini. Atau enggak langsung berasa kayak pas pampres, enggak tahu gimana. Tapi kemudian dia enggak, oh ini maksudnya. Karena sebelumnya Yesus sudah ngomong, nanti saya akan mendapatkan sengsara, saya akan begini-begini seperti yang ini. Tetapi kemudian si Petrus malah ngomong, amin ya Tuhan, semoga yang model kayak gitu nggak ada sama kamu. Dibilang begitu malah. Malah dibilang, Yesus marah benar, saya lagi ngomong saya akan dibegitukan. Doanya murid-murid Yesus, amin, semoga sih tidak seperti itu, dibilang begitu. Tapi lihat ketika gini, bener nih, dejavu, bukan javu kan, bener, baru dong dia. Ini yang terjadi, bahwa nas itu mengenai dia dan, nah kemudian apa? Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dari orang mati, memberi apa? Kesaksian tentang dia, lihat kan? Makanya ini siapa nih orang nih? Kemarin gua itu satu kampung gua Lazarus tiba-tiba bangkit, udah heboh, kita udah buat upacara penghiburan. Kemudian tiba-tiba bangkit. Nah seperti itu, dan yang ngomong bukan ya murid-murid, ini ngomong-ngomong ini tetangga gua, tetangga sebelah. Saya masih punya utang lagi sama Lazarus, tiba-tiba dia hidup. Ya saya udah bersyukur dia meninggal, utang saya hilang, mungkin begitu kali ya. Tetapi kemudian dia cerita dengan sangat luar biasa. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia. Karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Lihat ya. Jadi inilah yang membuat. Inilah yang membuat, wow, kemudian Yesus datang, kemudian viral dia. Dan kemudian semua menyongsong dia. Kemudian, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Ini ngomong sesama Farisi. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Ini maksudnya itu gini, lu lihat kita udah kalah nih, udah kalah. Pengikut udah kalah, ibarat caleg tiba-tiba ngeliat, gue udah daftar banyak tiba-tiba. Lah kok semua pindah ke sana? Ambiar nih, belum pemilihan pun, ambiar capek, udah pasang baliho banyak-banyak, kalah lagi main. Jadi kata-kata ini, lu lihat. Dia mungkin gak pasang baliho kok, banyak bener sama dia, ini kenapa? Nah inilah yang kemudian, jadi orang Farisi bahkan bilangnya begitu. Nah, saya mau kita lihat video ini, gambaran kurang lebih ya. Saya gak tahu gimana gambarnya, tetapi ada video yang menggambarkan kurang lebih, dikatakan menggambarkan suasana crowd pada waktu itu. Saya akan kasih video ini. Ini adalah video waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Biar kita ada gambarannya. He raised Lazarus from the dead. Dia bangkitin. Dia Lazarus siapa tuh? Who is this Jesus of Nazareth? Siapa? He's a prophet, a great prophet. A prophet? On a donkey? Pakai donki, pakai keledai. Blessings to the healer of the sick. You have come to deliver us. Asal nanti pakai gitu. Nah, Obey, kalau Obey, Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee, humble and meek. ini buatannya Zakaria itu. Son of David, must
Master, you are the hope of Israel. You are our prophet and our savior. Wow. Jesus the prophet, save us. Bless us, Master. Heal me, Master, heal me! Hosanna! Hosanna to the Son of David! Hosanna! Ya, kurang lebih seperti itu. Gimana perasaan kita ya? Ngelihat dengan crowd yang seperti itu. Itulah keadaan waktu Yesus datang dengan crowd yang seperti itu. Hari ini kita lanjutkan. Apa yang kita bisa belajar dari lesson ini? Ini adalah petanya. Jadi waktu di Betani, dia pada saat yang di Betani ini, yang Yesus dia Lazarus gitu ya. Jadi kurang jaraknya itu cuma 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,6. Jadi nggak banyak-banyak, dia cuma 1,6 kilometer saja. Jadi dekat. Tetapi kemungkinan kalau itu ada Mount of Olive gitu ya, Bukit Zaitun, itu jalannya naik turun dan sebagainya. Betpage ini adalah tempat Yesus nyari keledainya. Jadi Yesus tahu dia mau taat dengan semuanya. Dan kamu harus tahu gini ya. Yesus sudah tahu kalau dia sudah mau diplot untuk dibunuh. Jadi kalau baca Yohanes 11 itu karena sudah mulai viral, para ahli Farisi sudah mulai planning. Bahkan planningnya kalau enggak ini kacau nih. Kalau enggak kacau, makanya kemudian pada saat dia makin rame, tuh kan, kalau enggak harus cepat-cepat dibunuh nih. Jadi dia sudah tahu tentang hal itu. Kemudian dia datang. Bayangkan kalau kita ada di sini, kita belum pernah disalib, kita belum pernah ngalamin itu. Kalau kamu datang ke satu tempat, di mana di situ kamu mungkin akan mengalami penganiayaan, gimana perasaan kita? Inilah si Yesus, dia tahu kalau dia masuk dan seterusnya dan seterusnya. Dia masuk, dia tahu apa yang dilakukan, dia membersihkan bait Allah dan seterusnya. Tapi ini perasaannya gini, dan Yesus masuk itu bukan perasaan yang terpaksa, tetapi dia dengan penuh sukacita, dia mengasihi orang-orang, makanya dia kemudian masuk ke sana. Hari ini kita mau lihat respon orang-orang, respon Yesus yang viral itu gimana. Yesus semangat dia datang. Dan orang-orang memang semangat juga. Tapi kita lihat apa yang kita bisa belajar dari. Ada 3 grup yang ada di sana. 1 grup crowd. Grup orang banyak, orang rame-rame itu pada datang semuanya. Yang kemudian datang, ini ada apa nih gitu ya. Kayak di Balikpapan aja lah. Tiba-tiba ada 1 motor ketabrak gitu kan dikit. Rame, pasti yang lain bentar-bentar berhenti dulu, ada apaan tuh. Hanya di Balikpapan saya lihat begitu. Coba lihat ya, kamu gini ngerubung aja 3 orang. Ntar yang lain akan ngikut yang keempat. Ada apaan, ada apaan. Ada buaya, tadi ada buaya sama ular di sini gini. Waduh, saya pernah kayak begitu kan ikut turun soalnya kan rame. Di jembatan deket Palm Hill, terus ngeliatin orang rumah, ada apaan? Saya udah naik mobil, saya turun cuma ngeliatin, ada apaan? Ada ular sama buaya berantem nih, mana gitu semua ngeliatin, mana makin penuh, padahal udah kagak ada. Entah itu juga mungkin cuman gitu, tapi kita pengen, nah itulah orang-orang yang ada. Kamu masuk mungkin salah satu yang di situnya, atau ikut yang mengabarkan, mana? Kayaknya senang benar kalau udah ngabarin. Di jalan ini kayak gitu kan semuanya, demikian laporan pandangan mata. Tapi kayak gini orang banyak gini.
Udah nggak tahu juga kata orang, tapi itulah orang banyak. Yang kedua ada para pemimpin, yang Farisi yang tadi itu. Yang ketiga murid Yesus. Saya mau kita lihat sama-sama, karena gini, respon mereka itu ternyata berbeda-beda. Dan kemudian dampaknya berbeda-beda. Yesus, persamaannya apa? Yesus sama-sama datang. Yesus sama-sama masuk. Yesus sama-sama datang, tapi kemudian responnya berbeda, membuat semua menjadi berbeda. Kita semua di sini mungkin respon pertama, terima Yesus, melihat Yesus, wow! Saya bisa semangat, saya bahkan kenal kita semua, hampir semuanya kita kenal semua. Waktu belajar Alkitab semua, wow! Luar biasa waktu terima Yesus pertama, wow! Sekarang masih Pak. Orang ini kita tahu dielulukan hari Minggu, hari jemuran, hari Jumat. Apa yang terjadi hari Jumat? Salibkan dia. Nggak butuh lama. Berarti saya lewat dong Pak, udah lebih dari 5 hari lumayan lama gitu ya. Kita lihat ya. Saya mau kita lihat ini kemudian kamu bayangkan gini. Kita sama-sama terima Yesus. Kita bisa merespon awal-awal dengan viral, dengan wow! Saya rela mati Pak. Waktu belajar firman, saya siap gini. Tiba-tiba satu mulai bilang, sekarang kagak dipecut dulu, wah dan seterusnya. Tapi coba ingat, waktu awal-awal. Saya bisa ingat nih satu-satu ketemu, siap Pak, siap, yakin, siap. Wah udah kayak gini semua, pokoknya siap semua. Sekarang, nah nggak tahu. Coba tengok sebelahnya, gimana kamu? Kita lihat ya, ini responnya. Yohanes 12 ayat 13, the crowd, orang banyak. Mereka mengambil daun, palem, kemudian Hosana. Bahkan itu kan kemudian dia nggak cuma gitu. Yesus keledainya nggak ada pelana, diambil bajunya, dia taruh di situnya karena itu bentuk penghormatan. Wah inilah rajaku, wah. Dan itu semuanya. Kalau tadi dengar tadi crowdnya kayak begitu semua. Hari Jumat, hari itu ialah hari persiapan Paskah, hari Jumat. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, ini loh rajamu. Sama kan? Ini rajamu. Raja. Ini kalau dengar ceritanya, raja, enyahkan dia. Enyahkan dia, salibkan dia. Lihat ya, raja. Awalnya, Raja Israel, amin, puji Tuhan. Hosana, selamatkan saya, kan begitu. Tapi beberapa waktu kemudian, raja siapa iki? Jangan gitu. Raja, enyahkan dia, enyahkan kok bisa? Karena ini bicara tentang perspektif. Dan saya mau setiap dari kita mendengar baik-baik pesan ini. Cek di dalam hati kita. Orang crowd ini ketika melihat Yesus datang. Semangat gak? Sama-sama semangat. Tapi lihatnya gini. What is in it for me? Dia ngelihat dengan perspektif, apa untungnya buat saya? Crowd merasa harus ada untungnya nih. Ini raja. Tiba-tiba kenapa yang akan membebaskan saya dari penjajahan? Yes. Tapi ternyata naiknya donkey. Bukan kuda. Dan seterusnya. Kemudian, makanya kemudian dia bukan raja ternyata. Sehingga bukan raja malah menghujat karena yang saya mau rajanya harus yang mantep, yang gini semuanya. Kan gitu. Dan ketika keuntungan itu tidak ada, ini perspektifnya. Perspektifnya itu masalahnya cuma mikir diri sendiri. Saya waktu itu semangat Pak, kenapa? Karena waktu saya ingat, waktu saya belajar, puji Tuhan haleluya, pas keterima kerja. Wih, sebelum itu kayaknya wah.
Pas tiba-tiba entah gimana Tuhan luar biasa Pak. Tiba-tiba karena gini, wih tiba-tiba suami saya cakep. Istri saya juga tiba-tiba, wah. Tiba-tiba keluarga dipulihkan. Tiba-tiba, wow. Bagus gak? Bagus, itu luar biasa. Memang Tuhan luar biasa. Tetapi perspektifnya itu ada untung tiba-tiba waktu saya belajar firman Pak. Tiba-tiba si Johan, si jodoh itu tiba-tiba ngeping saya. Meskipun salah ping, tapi kan ngeping, tiba-tiba japri. Dia ngeblas, bukan japri. Tapi kan kamu lihatnya, wow. Dan kamu mikirnya begitu. Apa untungnya kalau saya belajar, saya terima Yesus, semua dipulihkan. Masa depan, kan Bapak yang buka waktu kita belajar firman, rancangan damai sejahtera. Dan harus ada nih, saya tunggu aja. 5 hari gak ketemu. 1 tahun masih GGA gini-gini aja. Satu-satu mulai datang dan pergi. Kok gue ditinggal ya? Situ kayaknya lebih enak. Tengok sebelahnya. Jangan lihat-lihat gitu ya. Mungkin kita gitu. Kenapa? Karena perspektifnya apa untungnya. Dan ketika gak ada untungnya mulai gelisah. Dan inilah menuntun pada hati yang disesatkan. Dia nggak, jadi apa? Ya sudah. Karena mikirnya untungnya. Berapa di sini? Yang nggak untung-untung sampai sekarang makin susah. Dan saya hargai kita melihatnya bukan hasilnya. Dan inilah, kalau sudah melihat hasil, hati disesatkan udah pasti sesat. Tiba-tiba mikir Tuhannya jadi kayak gimana, mikirnya apa, dan seterusnya. Inilah yang pertama. Orang banyak, perspektifnya udah beda. Pertanyaannya, apakah kita seperti ini? Karena kalau perspektif kita kayak gini, sadar gak sadar hati kita mulai sesat, mulai bandingin kiri kanan, mulai lagi gini. Kayaknya Tuhannya, gak usah ada Tuhan juga gak apa-apa kayaknya Pak. Lihat sebelah sana kayaknya dia gak pakai Tuhan juga kayaknya lebih kaya, lebih tajir, lebih sukses, lebih populer, lebih dan semuanya. Udah mulai sesat di sini. Bukan mulai sesat kitanya, tapi dianya mulai disesatkan. Ngelihat semua pembenarannya, mulai pembenaran diri sendiri. Saya pakai versi saya aja lah Pak. Tuhan Yesus yang versi saya harus naiknya naik kuda. Meskipun kuda poni tapi kuda Pak, jangan keledai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat leaders imam. Lihat ya, ayat Yohanes 11 mundur ya. Ini lihat, makanya imam itu gini, banyak diantara orang Yahudi yang datang karena kemudian Maria, ini yang viral kan, lagi rame. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lihat kan, ini kan kemudian bagi imam-imam apa? Dan orang-orang Farisi memanggil agama untuk berkumpul. Apa yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Mereka si imam-imam lihat, ada kedatangan Yesus. Jadi saingan. Wih, ini kayak gini gimana semua orang udah ngomongin dia. Saya loh imamnya, saya yang biasanya banyak, umatnya banyak, tiba-tiba udah mulai tersaingi dan seterusnya. Singkat cerita kemudian di ayat 53, mulai hari itu mereka ngapain? Sepakat untuk membunuh Yesus. Ketika apa? Seminggu sebelumnya udah mulai itu. Jadi seminggu sebelumnya udah mulai sepakat. Dan itu mungkin kemudian baru kejadian Jumat depannya karena habis ini kemudian dicari siapa yang udah mulai goncang murid Yesus. Oh si Yudas. Mungkin. Tetapi ini bicara tentang leaders mikirnya gitu. Kemudian apa? Jadi dia sudah planning, udahlah sikat aja. Yohanes 12, maka kata orang-orang Farisi, kamu lihat bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Bahasa Inggrisnya bilang gini, the Pharisees say to each other, we've lost, kita kalah. Bahasa Inggrisnya dia bilang kita kalah. Kalau ini kan kamu lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Bahasa Inggrisnya we've lost, kita kalah. Lihat, semua dunia, seluruh dunia kemudian pergi mengejar dia. Kita siapa lagi? Udah gak ada lagi follower kita. Dan kemudian hajar. Nah perspektifnya apa? Ini dia. I am in control. Perspektif kedua melihat Yesus. Sama kayak si para pemimpin ini, apa? Saya yang kontrol. Yesus datang tapi saya yang kontrol Yesus. Saya yang kontrol kehidupanku. Makanya Yesus saja bisa dikontrol. Gak apa-apa ntar abis ini kita sikat aja. Kita sikat dan seterusnya. I am in control.
Hati-hati saudara dan saudari, brother sister sekalian. Ketika perspektif kita I am in control, kita yang mau kontrol, pasti akan menuntun kita kepada apa? Hati yang keras. Unteachable heart. Hati yang gak bisa lagi dibilangin. Hati yang gak bisa lagi diajarin. Pemimpin, dia ngerti tentang nubuatan dia baca, dia khatam tuh, dia baca semuanya. Begitu banyak nubuatan dan itu mengarah kepada Yesus. Tapi mulai dari Herodes dia dengar ada nubuatan. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Dia dengar itu satu persatu nubuatan digenapi. Tapi apa yang terjadi? Keras. Kenapa? Karena saya yang kontrol. Dan apa kalau kita sudah punya hati yang mau kita yang kontrol perspektif? Mau dibilangin keras. Kita akan menjadi orang yang oke, tapi hati keras. Dengar firman begini, biarlah cepat berlalu khotbah ini. Keras aja, dibilangin kayaknya enggak masuk sama saya Pak, sama dia tuh Pak. Oh, betul, khotbahkan Bapak, khotbahkan. Buat siapa depan saya Pak? Khotbahkan buat belakang saya Pak, khotbahkan buat samping saya Pak, khotbahkan buat suami saya Pak, khotbahkan buat istri saya Pak, pembimbing saya nih Pak, buat Pak Pendeta ini, amin. Lebih kepada gitu. Saya yang kontrol. Tuhan duduk manis, urusan kerja saya yang kontrol. Saya yang tahu. Urusan kerja, urusan cari duit, saya yang kontrol. Urusan jodoh, apalagi. Tuhan gak ada, Johan gak ada, dukun bertindak. Dukun bertindak gak ada, pokoknya semua pakai segala macam cara kita. Susah Pak, I am king kontrol kehidupan ini. Aku yang tahu keluargaku Pak. Tuhan, aku yang tahu keluargaku. Tuhan gak ngerti. Saya harus nyolong hari ini. Saya harus pergi hari ini. Saya harus jauh dari Engkau dulu Tuhan. Kenapa? Tuhan gak datang-datang ya saya jauh. Mending saya kerjakan sekarang. Dan dalam konteks di sini, inilah yang menyalibkan Yesus. Awalnya semangat dan semuanya. Pertanyaannya, punya gak kita hati? Apakah hati kita sekarang kayak gini banyak? Saya yang kontrol. Ketahuannya dari mana? Firman Tuhan keras terus. Lewat terus. Kita tahu berulang-ulang itu kayaknya buat saya. Iya buat kamu. Tetapi kayaknya enggak kayaknya Pak. Dan ketika kekerasan hati kita memilih apa? Mundur. Itu yang sedih. Itulah yang namanya menyalibkan Yesus lagi. Sedih bener. Saya yang kontrol. Karena kayaknya kehidupan ini kalau bukan saya yang kontrol, bukan Tuhan. Berapa banyak kita berada dalam posisi ini saudara dan saudari. Sedih kalau saya dengar saudara dan saudari, brother sisters. Saya tahu gak mudah kehidupan. Tapi karena ini membuat jadi keras hati. Dan kemudian menyalibkan Tuhan lagi. Gak apa-apa Pak, saya mau gini aja. Aduh. Setelah apa yang kalian coba berjuang dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Murid Yesus. Lihat ya Matius 16. Waktu itu kan Yesus ngomong. Yesus ngomong tuh. Kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua. Kalau menurut Matius 16 ya. Jadi waktu ngomong gitu. Ini kan belum kejadian. Tapi kemudian Matius 16 ayat 22 bilang gini, tapi Petrus menarik Yesus dan menegur, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ini kan kalau murid Yesus dia bilang gini, Yesus lah bilang ini saya akan begini nih. Ini kan murid yang udah diajarin lama gitu ya. Dia udah lihat mukjizatnya begitu banyak. Mulai dari dia awal sampai seterusnya udah lihat banyak benar. Pada saat dia ngomong gini si Petrus bilang gini, bagus sih hatinya bagus. Saya doain Yesus, kamu gak kayak gini. Dah. Makanya kemudian baru dongnya, terus juga ini mungkin gini. Ayat ini terus Yesus bilang, terus brother sisters yang lainnya, murid-murid Yesus yang lain bilang gini, amin saya juga doain yang sama Tuhan. Gitu, kalau dia punya WhatsApp group, ikut mendoakan. Jempol gini. Udah Yesus bilang, saya memang akan ke sana menanggung setiap penderitaan dari tua dan seterusnya lalu dibunuh dan dibangkitin. Enggak dong dia. Meskipun kemudian lihat ya ayat 16, di Yohanes 12 yang tadi.
murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu tentang dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Baru dia dong tuh. Pas ngelihat rame, wah baru lihat dong. Wah. Nah hati-hati dengan perspektif ini. Perspektifnya gini, murid Yesus memang udah kenal semuanya gitu ya. Tetapi sama. Not like this. Perspektifnya gini, bukannya model kayak gini Tuhan. Berapa banyak kita modelnya kayak gitu, bukannya model kayak gini lah. Saya kalau mau dapat kerjaan yang bagus, tapi jangan kayak gini juga kali Tuhan. Lama bener, susah bener, dan lain-lain. Pengennya kan kayak begitu. Pengennya yang pokoknya sekali puasa aja Tuhan. Habis itu jeng-jeng, good news. Belum kelar puasa tiba-tiba jeng-jeng, good news. Pengennya kayak gitu. Jangan kayak gini kali lah Tuhan, kan gitu. Berapa banyak kita masih bukan kayak gini. Lihat ya, murid Yesus ini, dia sudah lihat banyak, mukjizat banyak mulai dari pertama dia panggil, mukjizat air menjadi anggur, mukjizat kemudian orang sakit disembuhkan, pengusiran setan, pembangkitan, kasih makan banyak dengan modelnya kan macam-macam tuh. Dia kan udah lihat modelnya. Oh Yesus nunggu dulu dan lain-lain dan udah lihat oh polanya gitu. Tapi tetap bilang apa? Mau ikutin polanya saya. Jangan kayak ginilah Tuhan. Artinya apa? Ketidakpercayaan kita terhadap rencana Tuhan. Inilah perspektif kita ketika kita semangat melihat Yesus datang. Yes. Yang ketiga ini murid Yesus apa? Dia sih oke, dia ngikut. Tetapi kekurang percayaannya terhadap gambaran besarnya Tuhan. Akan membuat apa? Menuntun kita kepada hati yang dibutakan. Dibutakan itu artinya apa? Kamu sudah lihat banyak. Murid-murid sudah melihat begitu banyaknya anugerah mukjizat Tuhan. Berapa banyak di antara kita di sini kalau satu persatu saya sebutkan, kalian sudah lihat banyak banget mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan sekarang. Saya bergumul di kerjaan dulu kayaknya bergumul. Udah dikasih banyak mukjizat. Terus kalau sekarang bergumul lagi kok sekarang jadi susah. Berapa banyak kok jadi lupa dan seterusnya dan seterusnya. Coba saya mau ajak kita coba pikirkan. Berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Banyak benar. Dan kemudian saat ini ketika mengalami pergumulan yang sama. Langsung guncang. Ya bukan kayak gitu lagi lah Tuhan. Gitu kan maunya. Dan itu menuntun kita kepada pembutaan. Sedih benar. Hari ini dia bilang Hosana. Hari Jumat dia bilang salibkan dia. Murid Yesus memang gak bilang salibkan, tetapi sama. Dia melihat Yesus yang datang, tapi kemudian kenapa? Kekurang percayaan dia terhadap gambaran besarnya Tuhan. Ini kan gambaran besarnya Tuhan. Big picture. Lu memang belum tahu kan nanti nih. Pada hari yang ketiga nanti bangkit, kemudian aman semua dunia persilatan. Tapi tolonglah jangan kayak gitulah Tuhan. Baik-baik aja kita enaknya. Berapa banyak masih mikirnya seperti ini? Hari ini, perspektif mana yang sedang ada dalam diri kita? Apakah masih ada, Pak? Saya masih pikir tergantung untungnya. Makanya saya rajin ibadah kalau lagi untung aja. Kalau lagi nggak untung, enggak lah. Atau lagi ada maunya aja, mumpung nih. Besok cair. Besok mau dapat kerjaan, besok mau dapat ini, besok dapat ini nih semua. Jadi saya mau berdoa. Mumpung nih katanya nih minggu sengsara Yesus. Nggak tahu dengar dari mana tiba-tiba kalau doanya pada saat di hari ini lebih manjur. Karena ini Yesus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan seterusnya. Karena apa yang mau diuntung? Nah sekalinya tiba-tiba sampai Minggu Paskah nggak terjadi apa-apa, hilang. Kenapa? Ada berapa banyak sama, Tuhan datang, aku akan berikan segalanya, berikan saya Tuhan, waktu lagi susah kan gitu. Ketika dapat berkat, jangan kayak gitulah Tuhan, bukan kayak gini lagi, beda sekarang saya Tuhan. Berapa banyak kayak begitu, dan itulah yang namanya menyalibkan Tuhan lagi. The crowd, the leaders. Kita pengen kontrol semua hidup kita. Sama setan pun mau kita kontrol. Atau kita mau kayak disciples.
Saya percaya, tapi kurang percayanya saya. Membuat saya buta. Kamu tahan dikit lagi loh. Jodohmu itu di pengkolan jalan, tunggu dikit lagi. Kerjaan terbaikmu ada di sini. Suamimu akan begini, bentar lagi. Doanya dikit lagi, tapi kan saya mulai gambaran besarnya dulu Pak. Nggak sesuai ini, nggak kayak gini Pak. Dan seperti itulah yang kita mau. Perspektif Yesus clear. Waktu Yesus bilang ya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Waktu itu dia bilang sama murid-muridnya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Bapakku, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Wow, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang berserah. Perspektif kita, Yesus datang, ya suka-sukamu Tuhan. Berserah itu artinya bukan pasrah. Berserah itu artinya suka-sukamu Tuhan. Kita mau lakukan bagian kita yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan bilang. Bukan cuma mikir apa untungnya ya bagi saya. Kalau saya datang ibadah apa untungnya ya bagi saya. Makanya ketika datang, kita ada acara nanti, retret, apa untungnya bagi saya? Mikirnya apa untungnya bagi saya? Udah tahu nggak datang gitu, kita tubuh Kristus saling berbagi satu sama lain. Cuma pikir apa untungnya bagi saya? Ngeliat retret malah beban saya, malah nggak untung Pak. Rugi transport, rugi waktu. Kalau saya lembur pada saat itu cakep dan seterusnya. Apa untungnya? Ngeliat setiap acara, apa untungnya bagi saya? Makanya bilang, hadir nggak? Pas dulu. Karena mikirnya ini ada untungnya bagi saya, makanya saya datang. Kalau ini kelas tentang sukses luar biasa, saya bela-belain. Bahkan sampai saya bayar malah tiketnya. Tapi tentang hal ini, apa untungnya bagi saya? Pas dulu Pak. Berapa banyak tiap kali tanya? Pas dulu Pak. Lah, karena mikirnya apa? Apa untungnya bagi saya? Makanya ditanya, pas dulu Pak. Tapi tahu nggak? Karena itu Yesus yang mau bersekutu bersama dengan murid-muridnya. Inilah cara Tuhan untuk membimbing kita sebagai satu tubuh. Nggak lihat itu. Ngelihatnya selalu, apa untungnya bagi saya Pak? Rugi. Udah mikirnya gini semuanya. Enggak. Capek. Kirim link aja Pak. Untungnya kirim link aja. Ntar sambil makan salobe aja gitu. Gini semua. Saya tahu kalau ini bukan bicara tentang link, tetapi ini bicara tentang hati kamu. Kadang-kadang apa untungnya bagi saya? Ya udahlah ikut aja lah. Ya sudah dan seterusnya. Ini perspektifnya Yesus, berserahlah. Kita lihat sama-sama. What happened when Jesus enters your life or situation? Kamu tahu nggak? Hal yang luar biasa, mestinya seperti inilah yang terjadi. Yesus menciptakan perubahan radikal. Mestinya waktu Yesus ada masuk dalam kehidupan kita, waktu murid-muridnya ya, mari ikutlah aku. Itu berubahnya total. Dia meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini waktu pertama kali. Dia nggak ngerti gimana ceritanya, ikut aku menjalankan penjala manusia. Kalau penjala ikan gua tahu. Tetapi penjala manusia ya udah berangkat aja, ajarin aja dan seterusnya. Berapa banyak di antara kita sebenarnya waktu pertama kali ketemu dengan Yesus, hatinya seperti itu, berangkat, oke gas. Enggak, entar dulu. Sekarang perhitungan sekali. Tapi tahu nggak, ketika Yesus datang, Yesus sebenarnya menciptakan perubahan radikal. Kalau zaman sekarang namanya disrupsi. Sama itu, radikal. Disrupsi itu maksudnya kalau zaman sekarang, era disrupsi Pak. Maksudnya era perubahan, tercabut dari akarnya. Radikal itu perubahan tercabut dari gini. Perubahan yang menyebabkan berubahnya sebagian besar atau bahkan keseluruhan tatanan dalam kehidupan. Ini era disrupsi. Gara-gara COVID, era disrupsi ini tiba-tiba berubah. Gaya hidup kita pun jadi berubah. Gaya ibadah aja sekarang jadi berubah dengan adanya Zoom dan lain-lain. Meeting dan lain-lain itu baru satu. Dengan adanya teknologi sekarang berubah. Saya aja kemarin gini, Pak kalau mau isi bensin pakai barcode. Apaan tuh barcode? Gitu ya semuanya. Gini Pak caranya. Sekarang semua harus ada kayak begini dan seterusnya. Berubah gaya semuanya. Ya.
Mau BPJS, mau kesehatan juga sama, mau gini, barcode, semuanya pakai kayak begini semuanya. Itu contoh dan semua kita akan dipaksa dengan ada kayak begitu. Kamu nggak ada lagi Pak, nggak ada nggak bisa dapat aja semua benefit-benefit yang ada. Lihat, inilah dia. Tapi tahu nggak, Yesus kasih kita perubahan radikal dan itu berlaku sama kita. Coba cek, waktu kehidupan kita yang dulu berubah nggak? Yes! Saya tahu setiap dari kita itu berubah dengan semangat yang luar biasa. Sekarang sih enggak Pak, ya beda. Tetapi tahukah kita artinya dari awal Yesus menciptakan seperti ini? Dan itu yang terjadi murid, meskipun prosesnya memang naik turun. Tapi saya mau bilang kepada saudara, kabar baiknya Tuhan sudah mengubah luar biasa. Dan akan terus berlaku dalam kehidupan kita. Perubahan yang radikal. Yang zaman sekarang disebutnya disrupsi, artinya nggak mesti harus gini, tiba-tiba berubahnya cepat sekali. Dulu handphone cuma buat telepon, sekarang kemudian bisa buat gini dan seterusnya. Itu contoh yang paling sederhana aja kalau teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus membawa perspektif baru. Ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, satu yang pasti. Ketika Yesus enter, kita boleh elu-elukan, pasti ada perubahan. Nggak percaya saya Pak? Nah itu dia tuh, berserahlah. Yang kedua, inilah yang terjadi. Yesus membawa perspektif baru. Makanya murid-murid itu tidak ngerti awalnya. Tapi kemudian makin lama, ingat saya, oh iya kemarin dia kayak gitu dan seterusnya. Itulah yang ada. Saudara dan saudara, waktu kita terima Yesus, kita ingat dengan semuanya. Yesus itu membawa perspektif. Kadang-kadang kita nggak ngelihat aja karena sikapnya kita sama kayak si crowd, sama kayak si leader-leader, bahkan murid Yesus. Tapi tahu nggak? Yesus membawa perspektif baru. Perspektif should develop as our relationship with Jesus deepens. Nah ini harus tahu nih. Kenapa kemudian Yesus membawa perspektif baru itu gini? Perspektif hidup kita itu mestinya dibangun dari hubungan kita yang semakin dalam dengan Yesus. Bukan kamu, saya makin pinter Pak, saya lihat ini, saya cari dari Google, saya cari gini, semua membuat saya makin antisipatif dan lain lagi. Makin gak bergantung sama Tuhan. Makin takut, makin bijaksana kesannya. Padahal sebenarnya dia makin jauh dari Tuhan. Kenapa? Mestinya perspektif kita dibangun karena hubungan saya dengan Tuhan. Ketika sekarang ini saya mengalami kesulitan, perspektif sama Tuhan, oh ya saya tahu nih. Enggak. Saya tahu pasti saya akan mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Tapi kalau dulu perspektif yang dulu kalau dapat kerjaan, udahlah selesai aja, resign aja, nggak perlu dan seterusnya. Kalau ada kerjaan kayak gini, susah nyolong aja dan seterusnya. Kalau ada hubungan kayak gini, perspektifnya jelas. Kalau ada yang mau aja, Pak saya masih ada di sini karena belum ada yang mau aja Pak. Sekali ada yang mau, selesai. Tapi beda dengan perspektif. Saya tahu karena ini hubungan saya dengan Tuhan. Makin lagi saya tahu, oh iya. Dan saya melihat segala sesuatu itu jadi makin dahsyat ya. Kenapa? Karena hubungan saya sama Tuhan. Ngelihat perspektifnya. Bingkainya saya ini iman, bukan feeling. Bingkai perspektif saya adalah iman saya bukan dengan lingkungan, bukan dengan keadaan. Kemarin cinta Yesus, sekarang feeling. Ketika jatuh cinta sama sini terpuruk, sama udah kayak mau mati darah, kemudian guncang, bunuh diri. Ketika nggak ada kerjaan kemudian dan semuanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Perspektifnya ini, yang baru ini harus dibangun dengan iman. Inilah saudara dan saudari sekalian. Dan saya tahu ini nggak mudah, tapi Yesus membawa perspektif baru. Besok usia, saya selalu ada banyak yang bisa saya share, tapi besok itu 17 tahun usia Toar. Besok. Ya saya hanya memuji Tuhan aja. Saya melihat perspektif Tuhan yang luar biasa, bahkan dari Tuhan. Dari kacamata dulu, kalau misalnya cuma menghitung perspektifnya biasa, aduh kok susah ya, anak kita doain tiba-tiba dapat musibah, tiba-tiba pecah ketuban lah, pecah ketuban dini lah, kenapa nggak gini? Waktu itu Ita lagi PTT, udah saya nemenin PTT, udah setahun lebih bolak-balik Jakarta Karawang. Hanya satu kejadian gitu, PTT-nya jadi nggak jadi, diulang lagi. Kemudian saya harus begini dan seterusnya. Tapi kemudian saya satu persatu, saya lihat dalam perspektif iman, saya mau terus bersetia. Tiba-tiba undang-undang kedokteran berubah. Boleh
PTT di Jakarta, temennya Ita PTT di luar Jawa sampai ada yang meninggal karena malaria. Tiba-tiba Ita nggak perlu pakai orang dalam, nggak perlu pakai bayar-bayar, pakai sertifikat HOPE. Serius, itu cuma jadi selama ini di klinik mana? Klinik HOPE langsung dapat PTT-nya. Sementara orang, kan kami juga ditawarin, udah bayar dulu sini biar penempatannya deket. Dan gini bahkan sampai di Papua ada yang meninggal, kasihan bener. Tapi saya melihat, wow. Melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Kalau mau pakai perspektif saya, apa? Namanya hidup kan Pak, anak itu harus kita bangun, bentuk, kasih pendidikan yang terbaik dan semuanya. Yes, betul. Tapi saat ini semua yang pendidikan bertaraf internasional. Tapi bagi saya berdoa dan lakukan aja. Tapi ada caranya Tuhan. Tiba-tiba ngelihat anak saya gini. Dengan caranya, saya tahu setiap orang berbeda-beda. Tapi saya mau bilang kayak gini. Kamu taruh bingkainya dalam iman. Kalau pakai perasaan takut, perasaan gini, aduh saya mau bingkai. Berapa banyak di antara kita, saya mau tantang kita. Taruh pekerjaan kamu dalam bingkai iman. Bukan bingkai perasaan. Apalagi bingkai saldo rekening. Udah gantung diri dari kapan tahun kalian? Colek sebelahnya. Iya. Taruh bingkai kalian. Yang mau cari jodoh, taruh bingkai kalian dalam iman. Bukan perasaan, tapi perasaanku gini. Di sini perasaanku pahit semua banget. Tapi memang bukan perasaan. Perspektif kita harus dibangun, dibingkai oleh iman. Saya tahu gak mudah, tapi mau gak kita? Karena inilah yang Yesus mau. Percaya gak kamu sama gambaran damai sejahtera yang Tuhan kasih? Saya tahu gak mudah. Saya kalau ngeliat ini, saya bisa cerita semuanya gini. Waktu kalau gini tiba-tiba, cara Tuhan luar biasa. Ngelihat kayak gini, cara Tuhan luar biasa. Ngelihat di ujung kanan belakang itu Ibu Susi. Cara Tuhan luar biasa dengan semuanya. Pojok kanan belakang Thomas, cara Tuhan luar biasa. Pak Henry, pojok kanan semua ini. Pojok kanan depan ini, Pak Michael, Bu Intan dengan semuanya. Ketika pertama kali berjumpa, 13 tahun yang lalu di Balikpapan, di Taman Sepinggan, saya datang, Taman Sepinggan jumpa, dia lebih dulu. Dia Yohanes Pembaptis yang membuka jalan. Kalau Pak Michael, Bu Intan, waktu itu dengan semuanya. Dia udah buka jalan dulu baru kami datang. Memang lebih dulu, tapi itulah cara Tuhan. Tapi bingkai iman ini. Saya tahu kemudian ini aja saya tahu bersama sama kalian semua nih. Pojok ini bagaimana waktu awal. Wah. Tapi saya mau dorong kita, brother sisters, bingkainya iman, jangan perasaan. Karena kalau perasaan, udah hancur bingkai kita. Dan yang ketiga, Yesus memberikan selalu momen hosana. Hosana, wow. Yesus itu pasti kasih kita momen hosana. Dan itu momen yang akan terus ada dalam kehidupan kita. Kita sadar gak sadar, Tuhan selamatkan saya susah, saya sedih, saya bingung, saya apa. Yes, saya pengen banget menyerah. Tapi tahu gak hosana ini artinya apa? Tuhan, hosana ini artinya saya yang angkut bebanmu. Itulah artinya. Tuhan sembuhkan, tapi makna yang lainnya lagi saya angkut bebanmu. Itulah makna hosana. Dan setiap dari kita ada momen hosana. Cuma pertanyaan berapa banyak kita memanfaatkan momen hosana ini dalam kehidupan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan momen hosana padamu. Kita lega karena mencarinya lewat pencapaian. Kita lega karena kita mau pakai cara kita. Alkitab bilang datang kepada Yesus. Ayat lanjutnya kan gini, pikulah kuk yang kupasang. Kok bisa? Kehidupan yang lega, letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Caranya gimana? Pikul kuk yang kupasang, belajar padaku karena aku lemah lembut, rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kuk itu modelnya yang bawah. Nah,
Pikir gini, pikul kuk. Jadi saya harus memikul kuk saya. Sebenarnya maknanya itu gini. Sama yang atas, lihat gambar. Jadi kuk itu kan dipasang berdua karena sama bebannya supaya ditanggung bersama. Tapi waktu bilang pikulah kuk yang kupasang itu sebenarnya gambarnya sama kayak gini lah kurang lebihnya. Kuknya bersama Yesus, terus kamu menanggung beban bersama Yesus. Kagak, kamu ngelenjot. Apa ya bahasa Jerman yang ngelenjot ya? Ya udah, jadi itu yang bawa Yesus, yang gede badannya Yesus. Kamu coba gini-gini aja, yang penting pegangan aja. Gitu maksudnya. Jadi bukan kamu ikut, jadi artinya yang nanggung bebannya Yesus. Kamu hanya perlu apa? Ngelenjot aja, ya gitulah ya. Tahu kan maksudnya? Saya bingung bahasa Indonesianya apa tuh ya. Dan ikut. Itulah dia artinya pikula, kuk yang kupasang. Kamu hanya perlu apa? Ikuti firman. Ikuti apa yang mau dilakukan. Susah ya Pak, berserah. Yes, susah, saya tahu nggak mudah. Tapi taruhlah dalam bingkai iman. Perspektifnya itu iman. Dan harus dibangun dengan pengenalan akan firman. Bukan karena makin bijaksana, makin saya sudah sampai S7 Pak. Sampai S23 mengalami kehidupan. Jadi saya taruh bingkai resolusi kehidupan saya ini pakai pikiran saya. Enggak, justru dengan kamu dengan Tuhan. Inilah Hosana momen. Wah, Tuhan kasih banyak. Kita tolong, Tuhan kasih orang-orang di sekitar kita. Tuhan kasih momen-momen luar biasa. Di mana kita bisa lihat. Tuhan berikan orang-orang terbaik. Tuhan berikan momen, kamu ini perlu untuk healing. Inilah Hosana momen semua. Belajar Alkitab, kita lagi fun time. That's Hosana moment. Dan Tuhan kasih, tolonglah. Ya, ini Hosana moment. Ini Hosana moment. Ada kursi, dia kagak mau duduk di kursi. Saya bingung. Tapi memang begini, mau gimana ini? Ya susah. Ada setiap momen Tuhan kasih, berarti Tuhan kasih orang untuk kita. Kamu gak sendirian loh. Bilang sebenarnya kamu gak sendirian. Terus kenapa harus menyendiri terus? Kasihan benar. Lonely in the crowd. Itu yang paling sedih. Sendiri di tengah keramaian, itu yang paling sedih. Pastikan saja kalau kamu yang sedang lonely in the crowd, pastikan satu. Apa? Handphonemu tidak lowbat. Kalau zaman sekarang gitu, kalau kamu menyendiri di tengah keramaian, pastikan satu, Tuhan bukan. Handphonemu jangan lowbat, kalau enggak mati gaya kamu. Bingung. Kalau ada handphone kan konyol gini. Hosana momen itu dia. Inilah Hosana momen kita akan ketemu sama-sama semua. Meskipun kalau foto yang difoto, kursinya lagi. Hosana momen. Mau kayak begini lihat Mak. Kita akan selalu ada Hosana momen dalam kehidupan kita. So, Tuhan sediain itu. Nah ini terakhir. Minggu depan daftar. Tapi Pak jauh Pak. Ya ilah kamu aja kemana-mana aja ikut. Ini deket aja. Ini kalau Balikpapan coret. 10 meter kemudian belok kanan. Itu dia tuh udah tempatnya. Emang ini Balikpapan coret sampai di ujung. Ada tulisan Balikpapan coret. Nyebrang kali dikit. Belok kanan, itu dia udah. Inilah momen Hosana kita berikutnya. Sabtu Minggu 30-31 Maret 2024. Mahal. Kita cuma buat makan siang aja. Kamu di sini juga makan siang. Makan siang kalian mungkin itu. 60.000 itu buat makan pagi, siang, malam. Sampai telur Paskah. Lebih Pak, iya. Kurang gak yang lain? Iyalah tempatnya cakep begini. Dan tapi saya mau bilang bukan masa tempat ini. Tapi ini Hosana momen kita akan berdoa bersama, menikmati kebaikan Tuhan. Paskah bersama brother sister Samarinda. Jauh Pak, nanti kita gitu. Nggak ada transportasi Pak, saya udah charter pesawat, nanti kita kumpul di Bandara Spingkan, naik sana, terjun Pak. Tenang aja, ada transportasi, nanti kita pikir panitia sudah luar biasa, panitia tepuk tangan buat panitia. Nanti dipikirin gimana transportasi. Mau berapa kali datang nanti kita pikirkan. Tapi saya mau dorong gini. Jangan karena biaya kemudian jadi nggak mau. Jangan karena aduh nggak ada kendaraan jadi nggak. Jangan. Pasti panitia luar biasa udah spesialis nih. Ini panitia ini spesialis satset dipikirin semua. Akan jadi datanglah yang berletih lesu berbeban berat. Yang nggak ada transportasi, yang lagi apa. Datang kepada panitia dia akan memberikan kelegaan. Nggak. Tapi kita akan atur semuanya. So buat kita, ciptakan Hosana momen bersama. Saya mau Hosana momen sendirian di rumah Pak. Udah sering kalau di rumah sendirian, udah sering kan. Ya udah rame-rame, kita setahun sekali. Ini tempat yang baru lagi.
Kemarin di sebelah ambalat sebelah kiri ini masuk belok kanan. Terbalik. Kemarin di sebelah kanan ini belok kiri. Nah terakhir, tema kita itu into his image. Berserah itu model kayak gini. Saya tadi tanya sama guru kakak nggak punya lilin, pledo. Tahu pledo ya? Pledo itu yang pokoknya yang diuul-uul gitu kan. Gitu ya. Saya tadi tanya nggak ada. Pledo itu kayak gini, into his image. Tahu nggak berserah itu kayak gini? Kamu kalau pledo itu tubuh kita tergantung. Berserah itu artinya ada pledo segini banyak dikasih ini Tuhan. Cuma seemprit kamu kasih Tuhan, ini aja yang dibentuk. Yang sisanya ini saya mau bentuk sendiri. Jangan kayak gitu. Semuanya kasih Tuhan berserah. Dan Tuhan akan membuat kita diubah serupa dengan gambarnya. Dengan kemuliaan yang semakin besar. Buktinya apa? Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk berkorban bagi kita. Mari kita miliki perspektif yang benar, brother sisters. Saya nggak tahu, saya mau tanya sama kita. Apa perasaan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang seperti crowd yang cuma mikir apa untungnya buat saya? Atau saya seperti pemimpin Farisi yang itu supaya kontrol semuanya? Nggak bisa. Atau saya seperti disciple yang jadi buta, nggak bisa lihat lagi semua karena percayanya kurang banyak. Kita hanya perlu lihat perspektif Yesus. Taat, dia berserah meskipun sulit. Makanya dia sampai berdoa 3 kali. Tapi dia, kenapa? Ketika kita mengerti ya kedatangan Yesus itu pasti membawa perubahan radikal. Dan milikilah perspektifnya yang dibangun karena pengetahuan akan firman. Bukan yang dibangunnya dengan kekayaan saya, dengan kepintaran saya, dengan pengalaman hidup saya. Enggak. Perspektif dengan hubungan kamu sama Tuhan, bingkainya iman, bukan perasaan, bukan pencapaian kamu. Dan Tuhan selalu memberikan Hosanna moment. Mungkin saat ini kita belum menemukan, lewat gitu aja. Tapi saya mau ambil setiap dari kita, yuk. Karena Tuhan selalu memberikan Hosanna moment yang sedang berletih, lesu, berbeban berat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur hari ini kami boleh bertemu. Orang merayakan, bahkan menyambut luar biasa kedatangan Yesus dengan maunya perspektif masing-masing. Namun biarlah kami boleh melihat dari perspektifnya Yesus. Yesus akan memberikan perubahan yang radikal, mengubahkan perspektif saya, dan senantiasa memberikan Hosanna moment dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, mari kita ambil waktu. Kita pikirkan tentang Yesus. Mari ambil waktu untuk kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Seberapa keras hati kita, seberapa jauh kita. Mari ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kita responi dengan rasa syukur kita. Mari kita ingat kebaikan Tuhan dengan meresponinya. Dengan kita mau hidup di dalamnya. Silakan Asyir membagikan roti dan anggur. Yesus datang. Biarlah Yesus datang ke dalam kehidupan kita. Maukah kita membuka pintu hati kita? Panggilannya manis didengar. Pertanyaannya, maukah kita terus mau membukakan diri? Komuni menjadi satu cara Tuhan berikan ketika firman Tuhan katakan, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur, biarlah kita boleh ambil waktu untuk pikirkan kebaikan Tuhan. Silakan berdoa secara pribadi. Sebab setiap barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan segala respon kita, mari kita merespon, belajar untuk mengikuti respon Yesus. Berserah, surrender. Bukan karena pasrah, namun karena percaya rencana Tuhan. Damai sejahtera Tuhan berlaku atas kehidupan setiap dari kita. Berdoa selesai. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh peka ketika Tuhan memberikan kepada kami Hosana moment. Momen di mana kami boleh terus berdoa, tolong kami Tuhan, selamatkan kami. Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu dengan mati di atas kayu salib, memastikan keselamatan kami. Terima kasih. Kami mau memiliki momen Hosana Tuhan, sebagai respon rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh makan roti dan minum anggur. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berterima kasih buat Bapak Pendeta Audi yang sudah memimpin kita dalam komuni. Dan sebentar lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Dan saya akan membacakan satu buah ayat untuk kita di Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita memberikan janji iman kita terhadap Tuhan. Ketika kita memberi persembahan dan perpuluhan kita, ini bukan bicara untung rugi. Seperti tadi Pak Pendeta sampaikan, mengikut Tuhan bukan bicara untung rugi. Tapi itu bicara tentang ucapan syukur kita terhadap Tuhan. Sembari kantong persembahan dijalankan, Song Ministry akan menaikkan satu pujian dan sebelumnya saya mimpin kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah dibagikan dan kami juga boleh mengambil perjamuan kudus Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi dan persembahan persepuluhan kami ini menjadi persembahan harum bagi nama Tuhan saja. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan Asyar membagikan kantong persembahan dan Song Ministry menaikkan pujian Ku Terpaku. Indah
milikku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Mari beri kemuliaan Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pak Pendeta Audi. Dan siang hari ini juga thank you banyak ya buat Songmin yang sudah melayani, buat Asher, guru-guru KKK dan kita semua yang sudah ada pada pagi hari ini. Siang hari ini saya belajar sedikit dari firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pak Pendeta tadi, bagaimana saya harus merespon ya. Ya memang saya kadang merespon seperti orang-orang itu ya. Jadi kalau ada maunya aja gitu kan. Apa untungnya buat saya? Ya kan? Datang PDG untung enggak buat saya, mendingan saya ngurusin lele gitu kan. Nah, daripada datang PDG. Ya kan? Daripada ngurusin orang gitu kan. Nah, kadang juga hanya mau ngontrol aja gitu kan, hanya mau ngontrol dan juga ya apa ya, saya belajar kita harus seperti Tuhan gitu loh, ya kan, berserah ya, kembali lagi BPJS, berharap hanya pada Yesus saja. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita, dosa-dosa kita lah yang pikulnya, dosa-dosa kita lah yang membuat dia harus tergantung di kayu salib. Sekali lagi thank you Pak Pendeta buat firman Tuhannya pada siang hari ini. Sangat membantu kita ya untuk bagaimana kita hidup sebagai seorang murid Tuhan. Dan untuk pengumuman sepekan, hari Rabu tanggal 27 Maret jam 19.30 itu PDG single dan merit di grup masing-masing. Untuk ya mungkin ada rencana tersendiri ya untuk per grup, silakan diatur dengan masing-masing ketua grupnya dalam grupnya untuk mengadakan PDG pada hari Rabu. Dan untuk yang kedua tanggal 29 Maret jam 10 pagi akan ada ibadah juga, ibadah Jumat Agung di tempat ini di Bosline. Dan kita akan sama-sama beribadah jam 10 pagi. Jadi harapkan datang lebih awal untuk kita bisa fellowship bersama. Dan untuk yang ketiga, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita akan retret bersama pada tanggal 30 sampai 31 Maret. Ini anak saya aja udah pada nanya terus, "Papi masih lama ya itu ya?" Udah nggak sabar mereka. Ya kan? Udah nggak sabar mereka. Dan untuk kelengkapan daripada pengumuman ini kami berikan kesempatan kepada Ketua Panitia untuk menyampaikan pengumuman. Terima kasih buat semuanya. Kalau jadi panitia di jemaat sudah gampang semuanya ya. Semua sudah ready. Tinggal arahkan aja, jalan semuanya. Oke, Bro Prima bisa tampilkan video singkatnya sebelum saya berbicara supaya lebih mantap. Nah, ini adalah tempatnya yang kita akan Oke, yang jelas video ini yang buat bukan saya.
Pas saya dengar kok ada musik Korea yang buat keke anak saya ya. Intinya mari kita datang dengan semangat. Dari panitia sudah membuat beberapa agenda acara yang sangat menarik. Tentunya ada lesson, ada fellowship, ada gala dinner, pray and worship, fun games, dan mancing mania bagi yang mau memancing. Ya, dan bagi para bapak-bapak, para brothers, panitia sudah menyiapkan ada pertandingan PS buat bapak-bapak dan para brothers. Bagi ibu-ibu silakan dipikirkan. Oke, jadi kita akan menyiapkan bagi bro and sis yang mungkin, bro saya butuh tebengan, silakan menghubungi PDG dan masing-masing. Nanti panitia akan mengakomodir semuanya supaya datang dengan penuh semangat ke tempat acara di Ambalat. Ya kenapa? Karena momen ini adalah momen yang terbaik buat kita berfellowship bersama-sama. Ya, saya pribadi sudah mengikuti setiap tahun untuk retreat ya, setiap Jumat Agung dan Paskah. Momen yang pernah saya ingat waktu di KBC ketika Bro Richan meminta pendapat, bro saya mau pacaran dan saya mau nikah, bagaimana caranya? Kita spend time dan kita bisa, dan saya kasih dia beberapa tips supaya dia bisa mendapatkan jodohnya. Dan mungkin bagi para saudari dan para single brothers, kalau memang di sana ada Johan, kita datang dengan semangat, dengan sukacita, dan kita datang dengan penuh kebahagiaan. Dan semuanya mau single, mau married, kakak juga sudah nggak sabar menunggu momen itu. Kita join juga dengan teens, mereka mulai kapan kita akan camping bersama-sama. Ya. Dan juga jangan lupa, itu semuanya gratis tempatnya aja. Tapi kita semua hanya membayar makan 3 kali. Ya, kita bayangkan di Balikpapan ini kan sudah mahal berasnya. Ya kita pikirkan, ya itu hanya membayar 60.000 sudah makan 3 kali. Plus acara yang luar biasa, ada snack, ada kopi, macam-macam. Dan kita akan menikmati fellowship-nya yang luar biasa. Jadi untuk pembayarannya silakan hubungi Ibu Marintan Huta Barat untuk registrasi. Dan kita akan sama-sama enjoy di momen Paskah ini. Ya, sebelum doa penutup oleh Pak Pendeta Audi, kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak KKK. Kita persilakan untuk KKK tampil ke depan.
Mari berikan apresiasi buat adik-adik yang luar biasa. Bayangkan, kita dulu kecil kayak gimana ya. Baik Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh menyaksikan anak-anak kami memuji Tuhan. Kami tahu, bahkan Tuhan tahu kehidupan kami, bahkan sejak kami dalam kandungan, Tuhan membentuk kami. Kejadian yang terjadi adalah dahsyat dan ajaib. Dan terus Tuhan taruh hidup-hidup kami di dalam firman. Dan kami tahu Tuhan rancangan keselamatan, Tuhan rancang itu berlaku bagi kami sampai dengan saat ini. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib terus mengingatkan kami betapa kami dicintai. Kami mohon ampun Tuhan, kalau kami boleh bersikap seperti kerumunan yang senantiasa hanya mau untungnya saja. Kami boleh bertindak seperti pemimpin-pemimpin agama yang bahkan tahu banyak tentang firman, namun kami mau mengontrol Tuhan dan bukan mau taat kepada Tuhan. Kami bahkan seperti murid-muridnya yang sudah mengalami anugerah Tuhan, namun tetap masih tidak percaya bahwa damai sejahtera rancangan itu berlaku. Dan kami mau Tuhan ambil waktu untuk terus berserah. Datang kepada Yesus yang berletih lesu, berbeban berat, memikul kuk. Ketika kami pelajari kami tahu Tuhan, memikul kuk bukan berarti kami pikul kuk kami. Kami hanya boleh untuk terus berpegang pada Tuhan.
Kami hanya mau sama seperti berpegang, berarti hanya mau taat saja. Disuruh pegang, disuruh hanya mau terus taat. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi saya. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap dari kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam setiap impian-impian dalam kehidupan kami, dalam rencana-rencana dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang meluruskan setiap jalan kami, dan Tuhan buat segala upaya rencana kami menjadi berhasil. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami kasihi, kesehatan kami secara pribadi, biarlah orang tua kami, suami, istri kami, anak-anak kami, orang-orang, sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami, dimanapun mereka semua berada, senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi dalam kehidupan setiap dari kami. Khususnya Tuhan, kami bersyukur kalau pada minggu lalu keluarga Tampu Bolon Simangunsong boleh menikmati kebaikan Tuhan, kelahiran Ken Starman Tampu Bolon. Tuhan berkati keluarga ini, pemulihan bagi saudari Neti, biarlah janin, bayi yang saat ini ada baby Ken Starman Tampu Bolon terus bertumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, sesuai dengan usianya. Bertumbuh menjadi takut akan Tuhan, bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kami. Berdoa untuk rencana retret minggu depan. Tuhan meluruskan segala persiapan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan. Dan khususnya saudara dan saudari semua boleh ikut bersama-sama yang masih bergumul, yang masih kesulitan dalam menentukan waktu, Tuhan berikan ketetapan hati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk segala sesuatu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Sukacita yang boleh kami terima ini, boleh kami renungkan dalam kehidupan kami, boleh kami bagikan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu buah pujian. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kita mau pulang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi orang-orang yang pribadi baru. Karena kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Di setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, Tuhan boleh menyertai kita. Berjalan Tuhan dalam lembah kekelaman. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah. Kau tak tinggalkanku, ku tahu ku kuat di dalam-Mu. Karena firman Tuhan, karena firman-Mu ada di hidup
tinggalkanku, ku tahu Tuhan di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Bang Osman keyboard. Mari beri kemuliaan Tuhan kita, karena kita akan menjadi pribadi yang baru. Karena Tuhan tahu setiap masalah kita Bapak Ibu. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Tuhan tahu setiap masalah kita. Mari kita bertumbuh senantiasa dalam firman Tuhan. Ku tahu Tuhan di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidup. Ku tahu ku kuat Tuhan. Ku tahu Tuhan di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolong. Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata Tuhan di dalam hidupku. Kasih-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Terima kasih, shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Brother Sister. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Ogenki desu ka? Selamat hari Minggu. Abdi, Ina, Tri,